Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memasuki peribadahan di hari ini. Marilah kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan, pemberi kasih dan rahmat, serta memohon belas kasih-Nya supaya kita diperkenan menyelenggarakan ibadah pembukaan bulan kebangsaan saat ini. Tuhan Sang Pencipta, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur dan rahmat. Segenap hati dan jiwa kami memuliakan nama-Nya, ya Tuhan. Merasakan dan menikmati anugerah dan karunia-Mu atas hidup kami. Ya Tuhan, Sang Sumber Berkat, limpahkanlah berkat-berkat-Mu. Demikianlah kami bersyukur atas kelimpahan berkat-Mu yang tidak pernah berkurang, selalu baru setiap hari. Marilah kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait 1 dan 2, kita masuk rumah-Nya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai, salam damai. Damai Kristus besertamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama bulan kebangsaan. Mari kita pakai waktu anugerah Tuhan untuk mengakui dengan penuh kerendahan hati atas anugerah keselamatan dari Tuhan, ciptaan seluruh semesta serta panggilan menjadi saksinya di tengah bangsa Indonesia yang penuh dengan berkat dari Tuhan. Bersama kita pujikan Kidung Jemaat 60, bait 1 dan 4, Hai makhluk alam semesta. Haleluya,
Bagaimana hidup kita saat jatuh dalam dosa? Kelam, menderita, tak berdaya, putus asa, atau kehilangan pengharapan? Datang kepada siapakah supaya kita bisa keluar dari itu semua? Hanya datang pada Tuhan sajalah, maka terang itu kembali kita dapat. Tinggalkan kelam, sambut terangnya yang tak pernah padam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan doa secara pribadi. Dipersilahkan. Inilah pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, memasuki bulan Agustus, kami diingatkan kembali sejarah kehidupan bangsa ini, dan khususnya melalui bahan bulan kebangsaan, umat-Mu diajak untuk kembali menghayati hidup dan kehidupan kami
perjuangan hidup bangsa ini tidak terlepas dari bagaimana cara kami menghayati iman bersama dengan sesama kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk bersabda, menguatkan, meneguhkan kami, supaya kami tetap dapat ambil bagian di dalam kehidupan bersama berbangsa dan bernegara. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai dengan 21. Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 21. Demikian pembacaannya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan serta tekun melaksanakannya. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan bersama hari ini diberi tema, diberi untuk memberi. Saudara, seperti yang saya singgung pada doa ketika kita mau merenungkan firman Tuhan, bulan ini kita memasuki bulan kebangsaan. Istilah yang digunakan oleh Sinode untuk menghayati kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Selalu kita akan mengingat bagaimana Indonesia menjadi Indonesia. Selalu kita akan mengingat perjuangan bersama untuk menjadi Indonesia, dan sampai sekarang pun kita masih harus berjuang bagaimana menjadi Indonesia. Tentu dengan perenungan yang seperti ini mengingatkan bagaimana kita masing-masing punya peran untuk saling memberi dalam wujud apapun supaya Indonesia tetap Indonesia. Sebab dalam perjalanan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara sampai hari ini, kita semua terus berjuang bagaimana wujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang dulu telah diletakkan oleh para pemimpin bangsa kita. Sampai sekarang pun kita masih menghadapi tantangan yang sama. Bagaimana menjaga keberagaman dalam kesatuan, bagaimana menghargai keberbahagiaan supaya kita
masing-masing dengan kapasitas, dengan perbedaan yang ada di negara kita ini, tetap dapat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kemanusiaan dalam keadilan. Oleh karena itu, tepat sekali kalau saat ini firman Tuhan mengajak kita bagaimana kita sebagai bagian dari bangsa ini diberi untuk memberi. Pertanyaannya, kalau kita hidup sebagai bangsa, sebagai bagian dari negara, sebagai bagian dari bangsa kita, bagaimana diberi untuk memberi? Tentu saja tidak lepas dari sejarah kehidupan kita. Kita telah diberi anugerah Tuhan yang luar biasa melalui kehidupan kita yang beragam ini. Keberagaman itu anugerah. Keberagaman itu adalah rahmat Tuhan, seperti yang kalau kita selalu ingat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Rahmat Tuhan. Tentu dengan rahmat yang telah Tuhan berikan, bagaimana kita mengusahakan melalui instrumen yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa kita. Dan instrumen itu harus kita terjemahkan senantiasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Apalagi sekarang ini bersama dengan manusia di tempat lain atau di belahan bumi manapun, di Indonesia juga menghadapi hal yang sama. Kita tetap masih berkutat, berjuang bagaimana mengurangi potensi penyebaran virus corona. Bagaimana bersama-sama untuk menyadarkan diri kita masing-masing supaya kita mampu memahami bahwa yang pertama kita ini carrier, pembawa. Yang kedua, kita harus hidup menjaga seperti protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah agar semuanya kembali dipulihkan. Ini perjuangan kita yang harus kita usahakan sampai hari ini. Kadang-kadang yang terjadi seperti yang dialami oleh para murid ketika mereka harus berhadapan dengan banyak hal. Kalau di sini para murid menghadapi banyak orang. Tercatat dalam ayat yang ke-21, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak, berarti lebih dari 5.000. Mereka menghadapi situasi yang berat. Dan seringkali orang akan mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh para murid. Mereka mengatakan begini, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Hanya begini Tuhan, apa bisa kami bisa melakukan perhatian, melahirkan perhatian, memberikan sesuatu kepada mereka dengan jumlah yang sedemikian besar. Satu sisi ketika kita memaknai kata hanya, bisa menjadi 2 hal. Yang pertama, dalam bentuk negatif, orang akan kecenderungan kata hanya akan menyempitkan diri kita, kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau kita memaknai kata hanya ini dalam pemahaman yang benar maksudnya secara iman, dan kita punya kapasitas yang sama dengan orang lain, sekecil apapun nilai yang kita berikan, hanya itu akan tetap menjadi bermanfaat bagi orang lain. Dan Tuhan kemudian mengatakan, yang ada padamu bawalah kemari kepadaku dan Tuhan akan memberkati. Dan kenyataannya Tuhan memberkati. 5.000 lebih orang yang ada di sana, semua menikmati berkat Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam konteks sekarang ini, kata hanya yang saya ingin pertajam adalah bagaimana kata hanya ini, kita yang masing-masing punya peran, seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini carrier, pembawa. Kita nggak tahu, kita tidak sadar kemana kita pergi. Kalau orang Jawa bilang virus itu nemplok di mana, kita nggak tahu. Barangkali nemplok di hidung kita,
barangkali nemplok di baju kita nggak tahu. Tetapi kalau kita menyadari bahwa tantangan musuh kita itu yang tidak terlihat, kita sadari bahwa kita ini rentan terhadap hal itu dan kemudian bisa menularkan terhadap yang lain. Hal kecil apa yang kita akan lakukan? Saya hanya, bisa jadi begitu, saya hanya akan membersihkan tangan saya hanya akan memakai masker kemana saya akan pergi, walaupun orang mengatakan orang parno itu enggak ngerti, takut. Enggak apa-apa, saya hanya itu yang saya lakukan. Dan apapun, sekecil apapun kita lakukan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, hari ini, saat ini, dalam situasi dan kondisi yang sekarang kita hadapi, mari kita wujudkan itu dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu melihat indeks, sekali-kali perlu melihat indeks penyebaran virus dan indeks orang yang terkena. Masih tinggi Indonesia, 1000 per hari. Itu bukan hal yang sepele yang harus kita hadapi saat ini. Bagaimana kita, sekecil apapun yang ada pada diri kita, ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah umat kepunyaan Tuhan, mari kita selalu berusaha untuk memberi kepada orang lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi. Memberi apa? Memberi berkat, memberi kesehatan, memberi apapun yang kita terima dalam hidup dan kehidupan kita. Maka wujud yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan diri kita. Kalau perhatian, kalau punya sesuatu yang lebih, silahkan dibagikan. Kalau dalam kondisi sekarang ini, mari kita menjaganya dengan sungguh-sungguh, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, supaya terutama anak-anak kita dan orang tua kita yang sudah lanjut usia tidak terkena wabah corona, termasuk orang tua yang lanjut usia. Kadang-kadang kita merasa bahwa tenaga kita masih hebat, kita pengen kemana-mana masih. Tetapi ingat, usia tidak bisa menipu, kerentanan tubuh tidak bisa ditipu. Sinode GKJ beberapa waktu lalu, ini saya sampaikan, beberapa waktu lalu ketika kami di bidang PWG sedang ada kegiatan yang harus diolah untuk melayani umat Tuhan sesinode, ada satu ungkapan demikian, yang paling pingin kumpul itu orang tua. Adioswo. Ya betul, sewajar, karena orang tua tidak ada pekerjaan lain kecuali kemana-mana kumpul ya. Tetapi kemudian diputuskan, sekalipun yang paling hebat pengen ketemu itu orang tua, tetap harus disadarkan supaya jangan kemana-mana. Yang yang muda harus bagaimana caranya menyadarkan, mengingatkan, mendampingi, dan memberikan pelayanan melalui online seperti ini, apapun itu bentuknya, bentuk pembinaan pada orang tua, supaya mereka punya semangat sekalipun hanya di rumah. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang perlu terus kita bagikan dalam hidup kita, supaya semua orang yang sekarang ini mengalami situasi yang sama, tetapi dalam penerimaannya ada yang tidak sama, jatuh. Kita punya yang harus dibagikan untuk melayani mereka, memberikan semangat hidup kepada mereka agar semuanya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, melalui kehidupan yang telah diberikan Tuhan dan apapun tantangan yang sekarang kita hadapi, mari kita yang adalah umat Tuhan yang telah diberikan rahmat anugerah yang luar biasa oleh Tuhan, maka kita harus terus
berbagi kepada mereka. Apapun wujudnya, kita harus memberikan. Sekalipun kita harus dibatasi, tetapi berbagi harus terus kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, baik yang anak-anak sampai dengan yang usia lanjut, dan Tuhan pasti akan memampukan kita untuk bersama-sama hidup dalam pemulihan, hidup di dalam berkat Tuhan, supaya kita mampu menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita bersama bersaat teduh. Allah yang memelihara hidup dan kehidupan kami, Allah yang memberikan anugerah-Nya melalui bangsa ini, melalui keluarga kami, melalui sesama kami, melalui tantangan hidup yang kami hadapi. Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan kekuatan kepada kami. Limpahan anugerah-Mu menguatkan kami terus menyatakan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami. Wujud apapun yang kami berikan adalah cara kami bersyukur di hadapan Allah. Wujud apapun yang kami berikan adalah cara kami menghayati anugerah Tuhan. Oleh karena itu, ya Tuhan, mampukan umat-Mu di tempat ini maupun di tempat lain untuk senantiasa berbagi dalam banyak hal, khususnya jikalau kami masih harus menghadapi tantangan-tantangan hidup. Bagaimana menyadarkan sesama kami untuk menjaga kesehatan, untuk memahami apa yang harus kami kerjakan di tengah situasi pandemi corona masih belum usai. Mampukan kami agar menjadi alat damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Dan kami mohon berkat Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami yang berjuang menjaga, memelihara masyarakat dan bangsanya. Demikian pula kami mohon berkat-Mu bagi para medis yang berusaha untuk memulihkan mereka kembali, terutama mereka yang sakit dan terkena wabah corona. Tuhan berkati, Tuhan mampukan. Demikian pula kami, mampukan kami dengan kesadaran penuh memahami kehidupan kami yang sekarang berbeda, supaya kami pun melakukannya dengan cara-cara yang berbeda, tidak sembarangan, tetapi penuh dengan tanggung jawab, agar dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kami mohon kiranya Tuhan menyadarkan kami semua, agar kami menjadi motor-motor penggerak di tengah kehidupan kami sekarang ini, supaya semuanya merasakan pemulihan, terutama terhadap anak-anak kami yang sampai sekarang di beberapa wilayah, bahkan umumnya di Indonesia, belum kembali menjalani belajarnya bertatap muka dengan guru pendidik
dan bertemu dengan teman-teman sekolahnya. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami para orang tua, siapapun kami, kalau kami menyadari bahwa anak-anak kami ini butuh waktu, butuh tempat kembali ke kehidupan normalnya dalam belajar. Mampukan kami untuk menjaga betul kehidupan kami dengan baik. Demikian pula Tuhan, mampukan kami keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan dalam setiap persoalan yang kami hadapi, baik karena relasi maupun karena tantangan yang sekarang terjadi. Mampukan kami tetap berharap kepada Tuhan dan meletakkan segala sesuatu yang kami hadapi sekarang ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya kami tidak tinggal diam, supaya kami tidak jatuh, tetapi tumbuh dalam pengharapan bersama dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan umat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menuntun dan memberkati, dari mulai anak-anak sampai lanjut usia. Terlebih Tuhan, bagaimana cara kami menjalankan pelayanan supaya mereka semua terlayani. Mampukan kami yang terlibat tetap semangat menjalankan tugas panggilan Tuhan, tetap menjalani tanggung jawab pemberian Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar berkat Tuhan dirasakan oleh umat-Mu. Kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Berkatilah apapun yang kami upayakan dalam hidup, supaya kesejahteraan hadir di dalam kehidupan kami masing-masing. Terselip dosa kesalahan yang kami lakukan ketika kami merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli dari Kidung Jemaat 280, bait 1-3, Aku percaya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan kita yang didasari dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dalam mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 337 bait 1 hingga yang ketiga, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengaturkan puji, syukur, dan terima kasih atas kasih-Mu yang senantiasa melimpah, yang Kau wujud nyatakan di dalam berkat-berkat-Mu yang terus mengalir sepanjang hidup kami. Pada kesempatan ini, izinkan kami mengaturkan persembahan yang kami ambil dari berkat-berkat yang kami terima. Kiranya Tuhan berkenan mensucikan dan menerimanya. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau percaya mengelola persembahan ini. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, sehingga apa yang dikerjakannya semua sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Apabila dalam mengaturkan persembahan ini ada terselip dosa, kami mohon pengampunan-Mu. Kami aturkan doa yang tidak sempurna ini kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kepada kami untuk terus berdoa kepada-Mu. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari senantiasa kita berbagi kepada sesama kita, apapun wujudnya, adalah bagian dari ungkap syukur kita kepada Tuhan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.